Ibu Yusnia dan Bapak Hermanto mendadak semeringah ketika mereka baru saja mendapatkan kabar bahwa si putri semata wayangnya yang bernama Livia Pavita Sulistyo baru saja menyelesaikan sidang skripsinya. Kedua orang tua yang berbahagia itu mendapatkan kabar itu dari sambungan telepon yang Livia lakukan sedetik selepas ia keluar dari pintu ruang sidangnya. Livia berhasil menyelesaikan pendidikannya di Fakultas Sastra Mandarin Universitas Binus, Jakarta Barat dengan hasil yang sungguh memuaskan, 3,8 IP-nya saat itu. Segala usaha yang telah dilakukan Livia dan support dari kedua orang tuanya sungguh sangat berperan dalam hasil yang ia dapatkan di hari Kamis 16 Agustus 2011 yang lalu itu. Livia dan keluarganya adalah warga yang tinggal di Kalibaru Timur, Jakarta Pusat. Tidak didapatkan informasi terkait sejak kapan mereka menempati rumah itu. Namun sedikit info, Livia dan keluarga tinggal di tempat itu sejak Livia masih mengenyam pendidikan dasarnya. Selain dikenal sebagai pribadi yang cerdas, juga Livia dikenal sebagai gadis yang suka memberi. Tetangganya pun bilang bahwa sejak SMA, Livia sering banget ngasih-ngasih uang dan baju ke anak-anaknya. Seorang rekan lainnya mengatakan bahwa Livia itu adalah sosok orang yang sangat sederhana, yang kemana-mana terlihat nggak pernah menggunakan baju-baju yang branded. Namun walau begitu, Livia dikenal sebagai sosok pendiam dan tidak banyak bicara. Orang tua Livia sungguh menaruh harapan yang besar terhadap anak satu-satunya itu. Segala daya dan upaya mereka lakukan untuk mengusahakan agar Livia mendapatkan pendidikan yang layak demi masa depannya. Usaha yang tak kenal lelah itu kemudian terbayar dengan diterimanya Livia berkuliah di Binus. Ia masuk di angkatan 2007 Sastra Mandarin. Selama menempuh pendidikannya di Binus, Jakarta Barat, Livia sengaja memilih untuk tinggal di kos-kosan yang ada di sekitar kampus, tepatnya di Rawabelong. Hal itu menjadi pertimbangannya dikarenakan jarak dari rumah ke kampus cukup memakan waktu yang tak sedikit, lalu lintas pagi yang macet, dan jam-jam kuliah Livia beberapa ada yang pagi. Maka keputusan untuk tinggal di kos-kosan adalah pilihan yang tepat pada saat itu. Di kampus Binus, Livia menjalani masa-masa perkuliahannya dengan sangat amat baik. Ia masuk angkatan 2007 dan lulus di tahun 2011, tentu dengan hasil yang sungguh memuaskan. Ia cum laude, seperti yang saya bilang, 3,8 IP-nya pada saat itu. Hingga di hari itu, hari Selasa, 16 Agustus tahun 2011, selepas ia berkomunikasi dengan orang tuanya di telepon, Livia segera bergegas menuju kos-kosannya dengan naik angkot. Saat itu jam 1 siang. Singkat cerita, keesokan harinya atau tepat tanggal 17 Agustus tahun 2011, Ibu Yusnia dan Bapak Hermanto dari pagi sudah bersiap dan rapi. Rencananya di hari itu mereka ingin mengunjungi kamar kos Livia. Dikarenakan sesuai dengan janjinya, di hari itu mereka membuat janji untuk bertemu selepas Livia menyelesaikan ujian skripsinya. Sekira jam 9 pagi sampailah kedua orang tua Livia di kamar kos-kosan Livia di Rawabelong. 1 jam perjalanan yang mereka tempuh di hari libur itu. Namun betapa terkejutnya sang ibu ketika pintu kamar kos Livia masih saja terkunci. Awalnya ia pikir ia masih tidur, tapi apa iya? Livia jarang bangun sesiang ini. Lalu dengan kunci serep yang juga dimiliki oleh si ibu, dibukalah pintu kos itu. Dan ketika pintu itu terbuka, mereka tak menemukan Livia di dalamnya. Kamar Livia kosong dan masih rapi. Baju-baju Livia juga sama, masih tersusun dengan rapi di dalam lemari. Tak ada satupun yang berkurang. Ibunya segera menghubungi nomor handphone milik Livia. Namun berkali-kali ia coba, tetap hasilnya tak ada jawaban. Handphonenya mati. Usaha si ibu kala itu juga menyasar nomor handphone kawan-kawan Livia yang Ibu Yusnia kenal. Namun dari beberapa yang ia hubungi, mengatakan bahwa ia melihat Livia terakhir kalinya kemarin ketika sidang skripsi. Batinnya berkata, "Kemana Livia?" Setelah lama berkutat mencari dan bertanya terkait posisi putrinya yang gak ada kabarnya itu, keesokan harinya, ibu dan bapak segera mendatangi kantor polisi untuk melaporkan hilangnya Livia. Laporan dibuat dan investigasi pun dimulai. Dari pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak keamanan, polisi menemukan bukti rekaman CCTV di pagi hari atau tepatnya sebelum ia berangkat ke kampusnya. CCTV itu terlihat dari kamar kos di mana Livia tinggal. Pemeriksaan juga dilakukan di sekitar kampus, tempat di mana Livia terlihat terakhir kalinya. Muncul dugaan awal, pacar Livia diduga terkait hilangnya gadis cantik 21 tahun ini. Namun setelah diselidiki, tak ada indikasi terkait keterlibatan pacarnya dengan hilangnya Livia pada saat itu.
hingga di tanggal 21 Agustus tahun 2011. Tatkala investigasi itu masih saja dilakukan, seorang pengangon kambing yang sedang mengembalakan kambingnya di Desa Suradita, Cisauk, Tangerang, secara tak sengaja menemukan sosok yang awalnya ia duga adalah bangkai hewan, teronggok dan terjerembab di sebuah selokan berkedalaman kurang lebih 1 meter. Sosok itu sungguh sudah mengeluarkan bau yang busuk. Juga terdapat lalat yang mengerubunginya. Penasaran, si gembala itu pun mencoba mendekat dan mencoba menelaah apa gerangan yang mengganggu harinya itu. Dan setelah langkahnya semakin mendekat, tersadarlah ia bahwa sosok tersebut adalah sosok wanita yang tak bernyawa. Tak mau berlama-lama, ia segera berlari dan melaporkan temuan itu ke pihak yang terkait. Singkat cerita, setelah laporan temuan tersebut berhasil diterima, petugas kepolisian segera mendatangi lokasi temuan dan sosok itu segera dievakuasi ke Rumah Sakit Tangerang. Setelah melakukan serangkaian investigasi, polisi pun akhirnya berhasil mengungkap identitas dari tubuh yang ditemukan tak bernyawa itu. Sosok itu tak lain dan tak bukan adalah Livia. Orang tuanya mengetahui ciri-cirinya dari kalung yang dipakai oleh Livia. Lalu, ada apa dengan Livia? Apa yang sebetulnya terjadi dengannya? Dan bagaimana kisah selengkapnya? Jadi, begini. Selasa 16 Agustus tahun 2011, seperti yang telah dikonfirmasi sebelumnya, di pagi itu sekira jam 10 pagi, Livia berangkat dari kos-kosannya di Rawabelong, Jakarta Barat. Hari itu adalah hari yang spesial baginya. Dikarenakan tepat jam 11 nanti, Livia akan menjalani sidang skripsinya. Gelar sarjana sastra Mandarin akan segera ia emban. Dengan menggunakan setelan bawahan rok warna hitam dan atasan baju warna putih, berangkatlah ia ke kampusnya di Binus dengan naik angkot. Singkat cerita, setelah sidang itu selesai jam 1 siang, pulanglah Livia kembali menuju kos-kosannya di Rawabelong. Nggak ada yang beda dengan hari itu. Seperti biasa, ia berdiri di seberang kampus sembari menunggu angkot biru M24 jurusan Srenseng Selipi. Namun ada satu hal yang Livia nggak tahu. Hal itu sekaligus menjadi pembeda di hari itu. Tanpa ia sadari, Livia telah memberhentikan sebuah angkot yang berisi penyamun-penyamun keji. Angkot biru itu berisi 4 pemuda mabuk. Mereka adalah Afriandi 22 tahun, Irwan Soleh 22 tahun, Rahmat Setiawan 24 tahun, dan Muhammad Fahri 19 tahun. Sebelum angkot biru itu melaju, mereka berempat yang diinisiasi oleh salah satu dari mereka sepakat untuk melakukan pembegalan terhadap siapa saja orangnya yang naik ke angkot tersebut. Salah satu kriteria calon korban yang mereka sepakati adalah harus bertampang seperti orang kaya, tentu dengan bawaan-bawaan yang mencolok seperti handphone dan lain sebagainya. Kebetulan angkot yang mereka bawa itu melayani rute yang dimana penumpang-penumpangnya adalah mahasiswa dari sebuah kampus yang cukup terkenal di Jakarta. Mahasiswanya juga diketahui sebagian datang dari keluarga yang cukup mampu. Hal itu merupakan sasaran empuk bagi keempat penyamun di hari itu. Dan sialnya, Livia lah yang masuk ke dalam perangkap yang telah pemuda-pemuda itu siapkan. Angkot itu berhenti tepat di depan Livia yang memberhentikannya. Di dalam angkot itu, saat Livia masuk ke dalamnya, Livia disambut oleh 3 orang. Mereka adalah Irwan Soleh, Rahmat Setiawan, dan Afriandi. Sedangkan Muhammad Fahri saat itu bertugas mengemudikan angkot itu dengan sebaik-baiknya. Lalu singkatnya, setelah Livia mendapatkan tempat duduknya, majulah mobil itu. Angkot itu awalnya melaju sesuai dengan rute yang biasa dijalaninya. Namun setelah dirasa cukup aman, secara tiba-tiba Afriandi mendekati Livia. Dan lalu dengan gerakan yang cepat, ia bekapkan sweater yang ia bawa ke arah wajah Livia dengan sekuat tenaga sambil berkata, "Kamu diam, jangan melawan atau saya." Mendapatkan perlakuan seperti itu tentu membuat Livia refleks untuk melawannya dengan sekuat tenaga. Di tengah bekapan yang menghalangi jalur nafasnya, Livia masih sempat untuk melawan segala usaha dari si penyamun itu untuk menyakitinya. Lalu dikarenakan Livia masih saja terus melawan, Afriandi membanting tubuh Livia hingga tubuhnya terjatuh tertelungkup di lantai mobil. Melihat Livia terjatuh, Rahmat kemudian menindih Livia dari atas agar diamlah dia. Usaha Rahmat untuk membungkam Livia adalah bukan tugas yang mudah, dikarenakan ia terus saja berontak dan melawan. Para pemuda mabuk itu tampak leluasa memperlakukan Livia sedemikian rupa, dikarenakan angkot tersebut memiliki kaca hitam yang tak bisa dilihat dari luar. Ditambah si sopir juga menyalakan musik dengan amat kerasnya, agar suara teriakan Livia tersamarkan dengan suara musik tersebut. Segala usaha Livia untuk terbebas dari aksi perampokan itu tampaknya sia-sia, ketika Rahmat mengambil seutas tali yang telah pula ia siapkan sebelumnya. Tali itulah yang kemudian digunakan untuk menjerat leher Livia. Afriandi dan Irwan saat itu ditugaskan untuk memegangi kaki, tangan, dan badan Livia.
Sedangkan Rahmat yang menjerat tali itu dengan sekuat tenaga hingga akhirnya membuat Livia lemas dan tak berdaya. Setelah berhasil melumpuhkan Livia, mereka segera melucuti barang-barang bawaan yang Livia bawa. Saat itu mereka mendapatkan 2 buah handphone dan uang tunai sebesar Rp200.000. Aksi mereka tak henti sampai di situ. Melihat Livia, si gadis cantik berkulit putih yang tergeletak tak berdaya itu, lalu muncullah birahi mereka. Terlebih saat mereka melihat, bagian dada Livia menyembul keluar. Dan terjadilah hal yang tak diinginkan. Livia digilir oleh 2 orang pemuda birahi tersebut. Mereka nggak peduli akan keadaan Livia pada saat itu. Apakah ia pingsan, sekarat, atau telah tak bernyawa? Sekali lagi, mereka tidak peduli. Yang mereka cari adalah pelampiasan nafsu bejat mereka. Dan di hari itu Livia dipanggil Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya ucapkan duka yang mendalam. Mengetahui targetnya telah tiada, mereka, keempat pemuda mabuk itu segera mencari tempat yang cocok untuk membuang tubuhnya. Dan setelah melewati daerah Ciputat, Pamulang, Serpong, dan akhirnya mereka sampai di daerah yang bernama Cisauk yang berada di Kabupaten Tangerang. Tempat itu bernama Desa Suradita. Di sanalah mereka campakkan tubuh Livia di sebuah selokan yang sepi dari warga yang melintas. Saat itu sekira jam 3 sore. Setelah mencampakkan tubuh Livia di dasar sebuah selokan, mereka pun meninggalkannya begitu saja. Barang-barang hasil rampokan itu mereka jual dan uangnya mereka pakai untuk kebutuhan sehari-hari. Hingga 6 hari kemudian, tubuhnya ditemukan oleh penggembala kambing yang melintas di Desa Suradita. Investigasi polisi segera dilakukan setelah menerima laporan akan hilangnya Livia secara misterius. Kasus mengerikan ini bisa terungkap berkat adanya saksi yang melihat Livia di tanggal 16 Agustus jam 1 siang menaiki sebuah angkot. Dan disitulah terakhir kalinya Livia terlihat. Mendapatkan laporan itu, petugas segera melakukan razia dan pemeriksaan angkot-angkot yang melewati kampus BINUS. Dan singkatnya, setelah melakukan serangkaian investigasi, Irwan Soleh berhasil diamankan. Ia tak bisa berkata-kata ketika polisi menunjukkan barang-barang bukti serta saksi. Ia mengaku bahwa dalam melakukan aksi ngeri itu, ia dibantu oleh 3 orang teman lainnya. Singkatnya, Afriandi, Rahmat, dan Fahri berhasil ditangkap. Tak lama setelah Irwan bernyanyi di kantor polisi. Mereka berempat dijerat dengan pasal penghilangan nyawa secara berencana. Dan di dalam persidangan yang kemudian digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Irwan Soleh, Afriandi, Rahmat Setiawan, dan Muhammad Fahri dijatuhi vonis seumur hidup. Semoga vonisnya bisa mengganjar mereka dengan segala kejahatannya. Dan mudah-mudahan akan selalu ada pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini. Dan kisah ini pun berakhir.